Insya Allah menurut ahli hisab malam Ahad yang akan datang itu ada di pertengahan bulan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban. Kalau saja sudah nisfu Sya'ban berarti sudah lampu kuning menghadapi 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ramadan 1445 Hijriah. Yang tua seperti kita ini, saya nggak ngeliat engkong nih. Kira-kira nyampe atau enggak? Saya nggak ngeliat engkong, tapi engkong lihat saya. Mudah-mudahan engkong ya. Kalau tahun-tahun kemarin engkong rajin tarawehnya. Mudah-mudahan tahun ini kita dikasih kekuatan untuk bisa taraweh. Ibu sekalian yang saya hormati, ketika di nisfu Sya'ban itu ada fadilah yang sangat baik, sangat bagus untuk kita bisa lakukan. Makanya nanti malam Ahad yang akan datang, dari mulai ba'da asar sampai menjelang subuh, Allah utus para malaikat untuk diturunkan ke alam dunia. Apa yang akan beliau lakukan semuanya? Yang pertama adalah beliau membuat ampunan-ampunan yang kita kerjakan. Makanya tradisi kita, al-adatul muhakamat, kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat, ba'da maghrib biasanya kita kumpul sama-sama, baik di musola, di masjid, ya, terus kemudian di majelis, di mana saja. Atau juga kalau saja nggak bisa, silahkan di rumah pada malam Ahad yang akan datang. Jangan lupa, saya mengingatkan untuk kita sama-sama berjamaah membaca Yasin 3 kali. Ya. Berarti kalau saya membacanya cuma 1 kali, ya silahkan saja. Ya. Hal-hal yang seperti itu ketika kita menawar, itu boleh, Bu. Contohnya, kita mau santunan kepada anak yatim. Orang-orang biasa 100.000, saya 50 Pak, silahkan. Kenapa? Karena itu sunnah, tidak menjelang kepada muakkad, hanya sunnah saja. Beda dengan bilangan di dalam sholat. Saya kaki ini agak kesemutan dikit, sholat zuhurnya 3 boleh nggak? Nah itu nggak boleh, Pak Padahal. Ini betul korupsi aja. Ini ya. Habis kadang-kadang sholat zuhur dengan sholat asar disatukan, dijamak, padahal nggak jalan-jalan. Nggak boleh. Harus kita jalan minimal menjelang 90 km. Kalau dari rumah ke Santiong mah nggak usah. Dari rumah ke Santiong sholatnya dijamak, dikosor lagi. Subhanallah. Ada teman-teman saya yang sholatnya seperti itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa setiap keluar rumah disebutnya safar. Iya, maknanya safar. Kalau sudah keluar kan seperti itu. Kata saya, silakan aja lah. Boleh enggak? Wallahu a'lam, namanya juga hilafiyah. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita membaca surat Yasin, mungkin ada yang memimpinnya. Kalau saja di rumah silakan bapaknya atau anak laki-lakinya. Kalau saja di majelis atau juga di masjid atau juga di jalan dan lain sebagainya, silakan saja. Yang pertama kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikasih umur yang barokah. Nggak usah minta umur panjang, umur itu yang barokah. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu usianya 40 tahun barokah. Ya. Saya juga pengen yang umur barokah, usia saya 57 tahun sekarang. Ya. Kalau saya mengikuti gaya Nabi berarti 63 tahun, tinggal berapa tahun lagi tuh? Oh, sedikit lagi ya. Kalau jatuhnya seperti itu, tapi kan nggak seperti itu, ya. Buktinya anak Ngkong Juhra yang usianya 41 tahun masih muda, ya, dengan bapaknya duluan anaknya. Seharusnya kan yang patut bapaknya dulu. Ini lagi berbicara
Ya, yang pantasnya menurut usia, tapi yang namanya meninggal tidak menurut usia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua kita minta apa? Minta rezeki yang barokah. Yasin yang kedua kita minta rezeki yang barokah. Enggak usah banyak. Nih anak-anak kita setiap pelaksanaan kita memberikan santunan, coba 350 berlaku 1 bulan. Ya. Beda nak. Yang kemarin itu ibu-ibu dikasih oleh calon 50.000 untuk 5 tahun. Gembiranya minta ampun dia. Gembira. Bapak yang ngasih 1 juta untuk 1 bulan ngomong kemana-mana. Ngerti nggak maksud saya? Dikasih 50.000, wow, gembiranya minta ampun. Calon anu ngasih calon anu 50.000. Bapaknya ngasih 1 juta, 1 juta. Padahal untuk 1 bulan. Ini 50.000 untuk 5. Kan belum itu. Ibu-ibu di RT 15. Kalau RT 1 sampai 11 mah, wah, ketika dikasih nggak ada. La'inallahu roshi wal murtasi, nggak ada, saya ngomong sendiri. Ya. Ketika dilihat 50 itu agak numpuk, boleh yang ini. Alhamdulillah ya, saya dengar-dengar di sana sini nggak ada yang mau pada seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari bacaan Yasinnya, yang ketiga adalah imannya diperkuat. Kita mohon kepada Allah agar imannya diperkuat. Iman diperkuat itu yang seperti apa? Kita lagi kumpul-kumpul di musola, sudah jam 12 kurang, waktu zuhurnya jam berapa? Sudah. Ya, kita sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awas ibu-ibu suka ada bahasa kayak begini lah, baru ada. Ya. Bapaknya pulang dari musola dari masjid, ya, bapaknya juga baru pulang. Ya. Itu bahasa kayak begitu itu. Itu tadi di RT 15 tuh banyak yang kayak begitu. Ya. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu dan anak-anakku, ya, ketika panggilan di alam dunia ini ada, jangan sampai oleh kita dibiasakan cuek. Ya. Karena nanti suatu saat yang tidak dicuekin oleh kita dan tidak bisa diundur dan dipajukan apa? Saya sering mengatakan, Pak Ida jajal gumlaya sta'adiruna sa'ata walaya sta'adimun. Tidak bisa. Kita memajukan tidak bisa, memundurkan tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat itu kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kalau pada saat itu kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai, mudir Pondok Pesantren Darul Qalam gitu. Subhanallah, beliau sedang sholat atau apa? Ya, Bapak itu pengen nggak sholat? Kalau dia sholat, wafat mau nggak? Ayo sekarang. Kita harus husnuzon. Ya, nih kayak begini nih. Kayak begini, saya lagi ngomong aja kayak begini, menasihati diri saya, ya, malaikat mencabut saya. Subhanallah, di alam dunia saya sudah tergolong surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika bertanya, kalau dunia mau nggak? Aku nanti dulu, biar selesai dulu ngomongnya. Saya bilang dulu kepada istri saya, ya, dadah dulu dan lain sebagainya. Itu diantaranya 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita ada di nisfu Sa'ban. Dan ingat Bapak dan Ibu semuanya, ketika nisfu Sa'ban ba'da asar sampai menjelang subuh, doa kita tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak. Semuanya akan Allah ampuni, akan Allah kabulkan. Dengan catatan jada wa jada, kitanya sungguh-sungguh, kitanya benar-benar memintanya penuh dengan keikhlasan. Makanya kalau meminta kepada Allah, kita khawatir kemana-mana bahasanya ditulis. Ya, kadang-kadang kan kalau meminta itu banyak gitu, ya, proposalnya itu banyak. Tetapi kegiatan dan aktivitas kita nggak sesuai. Ya, kita minta A, minta B, minta C, minta D, ya.
Namun doa yang paling mustajab, bagaimana caranya anak-anak kita yang ada di Permata ini? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Makanya program Al-Quran nanti di bulan suci Ramadan, karena saya yakin dan percaya di bulan Maret tidak ada kegiatan seperti ini. Kata kamu asik, duitnya dapat, kegiatannya nggak ada. Iya, kegiatannya nggak ada kan? Tapi duitnya dapat. Padahal subhanallah, ya si AA nih duduk di sini bukan dihitung per jam, dihitungnya adalah detik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kaki kita banyak gerak-gerak, semakin banyak pahala. Iya, makanya gerak-gerakin kakinya. Makanya saya pindah tadi kita untuk bahas gitu. Ini lagi atau saya tanya gitu. Di majlis itu begitu, Pak. Semakin banyak gerakan kita, semakin banyak pahala. Sama dengan orang yang tidur tapi punya wudhu. Orang yang tidur punya wudhu, gerakan-gerakan di dalam tidurnya dicatat oleh malaikat kebaikan-kebaikan. Beda dengan orang tidur tidak punya wudhu, nggak dicatat. Ya, makanya mau tidur itu harus punya wudhu. Wah, yang paling mudah aja, duduk di majlis, duduk aja, duduk di majlis. Syukur-syukur kalau tadi iktikaf. Nah, itu iktikaf lillahi ta'ala. Udah niat belum? Boro-boro melihat lagi, wah kuenya nih dinilai 80, datang lagi kopi dinilai 70, wah ini ada lagi yang hijau dinilai lagi 80, yang dinilainya cuma makanan doang. Nah ini makanya ibu-ibu kita bersyukur di Permata Belaraja ini datang setiap RT, yaitu RT-RT-nya mempersiapkan bukan hanya santapan rohani tapi juga santapan jasmani. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di bulan Sya'ban ini ada hal juga yang paling bagus dan paling baik. Setelah kita selesai itu di bulan Sya'ban, kita satu dengan yang lain, dan isunya tuh kita memohon satu dengan yang lainnya untuk saling memaafkan. Yang sering apa? Awas ya. Jadi kalau kita mau bulan Ramadan, sebenarnya kita minta maaf dengan tetangga-tetangga. Syukur-syukur mau besok Ramadan contohnya, malam setelah tarawih kita keliling, mohon maaf ya takut ada salah dan lain sebagainya, karena besok mau ibadah. Karena secara agami kita harus saling memaafkan. Dalam Ramadan kita mengisi, kita tidak punya dosa sesama manusia. Kalau di Idul Fitrinya itu rasa terima kasih kita sudah melaksanakan selama sebulan, dan terima kasih itu kita ciptakan dengan penuh kegembiraan dan kita bermaaf-maafan. Jadi nanti setelah nisfu Sya'ban itu bermaaf-maafan, terutama sekali suami dengan istri. Coba bapak ada, banyak bapak ada dengan istrinya yang salah. Bapak ada lah, dia mau sampai uangnya disimpan di sepatu. Nggak ada tuh, nggak ada. Pinter dia tuh ngebohongin mulu. Ya, itu juga kalau nggak kelihatan saya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang amat saya hormati, yang terakhir adalah kita saling minta maaf satu dengan yang lainnya pada malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan apa-apa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan suci Ramadan adalah bulan investasi ibadah kita dalam rangka kita untuk hidup dan menghidupkan pribadi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat balasan sesuai dengan amal dan perbuatan.